Ternyata tidak ada gunanya boikot produk negara yang bantu Israel. Nggak nolong juga Anda boikot tuh nggak nolong. Anda boikot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih Mike. YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan. Udah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini ataupun konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. By the way sahabat, saya syuting pada saat ini. Mungkin ini ada backsound original di belakang, yaitu ada tukang bangunan sahabat. Bukan tukang bangunan ya, lebih tepatnya sedang direnovasi. Kosan-kosan tempat saya ini ambil gambar ataupun syuting sedang direnovasi. Jadi mohon maaf apabila ada kegaduhan. Dan ini kenapa saya lanjut, takutnya saya nggak punya waktu nanti ke depan. Mungkin saya punya jadwal terbang ke Amerika nanti sahabat, mungkin ya, amin, ataupun saya punya jadwal terbang ke umroh mungkin ya. Ya kita tidak pernah tahu dengan masa depan, bisa jadi hari ini kita niatkan untuk umroh ke Saudi Arabia. Ya siapa tahu dapat rezeki. Nah itu memang ributnya seperti itu sahabat. Dan ini sesuai dengan tema kita. Tema kita yaitu ingin membahas Palestina dengan proses boykot kepada produk-produk yang mensupport ataupun mendukung Israel. Israel ini kita anggap bukan negaranya, tapi orang-orang yang berperang, orang-orang yang menghancurkan Palestina, orang-orang yang memerangi lah bisa kita sebutkan. Dan tragedi boykot terhadap produk-produk yang mensupport kejadian yang tidak kita inginkan ini sahabat. Ini sangat penting untuk kita saksikan bersama karena saya ingin mengomentari salah satu cuplikan video dari influencer terbesar di Indonesia. Mungkin kalaupun bukan terbesar, salah satu yang paling besar, yaitu Mas Deddy Corbuzier sahabat. Jadi ada salah satu wawancara podcaster menanyakan kepada Om Deddy Corbuzier ataupun Mas Deddy ini, boikot terhadap produk yang mensupport Israel ini tidak ada gunanya katanya, karena sangat banyak produk-produk Amerika dan terlebih Amerika ini kan mensupport Israel, jadi kita harus memboikot ataupun ya mengurangi lah bisa kita sebutkan untuk membeli produknya. Apabila tidak butuh-butuh amat ya tidak kita beli ataupun ya jangan dibeli, beralih ke produk lokal. Sebelum kita komentari lebih jauh, kita mendengar dulu ini statement yang dikeluarkan oleh Mas Deddy Corbuzier yang katanya the father of YouTube ataupun smart people. Nah ini dia cuplikan videonya. Ternyata tidak ada gunanya boikot produk negara yang bantu Israel. Nggak nolong juga Anda boikot tuh nggak nolong. Anda boikot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih Mike. YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan. Udah gitu. Negara ini rakyat-rakyatnya lagi dibunuh-bunuhin. Ngapain kita mikirin politiknya mereka? Lebih baik kita mikirin rakyat-rakyatnya. Buka dong pengungsian.
Itu aja yang kita pikirin. Kirim dong bantuan. Jadi yang kita pikirkan adalah masyarakat-masyarakat yang ada di Palestina. Udah nggak usah mikirin Hamas, Fatah, mikirin apa. Jadi ilmu kalian tuh belum nyampe sana. Ilmu gue belum nyampe sana. Gue nggak akan paham. Gue ngomong Hamas, ngomong Fatah, gue salah. Tapi kalau gue ngomong kemanusiaan di Palestina, gue nggak akan salah. Luar biasa ya guys ya, statement dari Mas Dedi ini. Nah, ini saya ingin menjelaskan ya, McD, KFC dan sebagainya itu merupakan produk dari Amerika ataupun ya warga Amerika sanalah yang membuat usaha ini sehingga tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi bisnis sekelas McD, KFC itu merupakan bisnis waralaba yang memiliki franchise di mana-mana. Jadi pusatnya itu di Amerika, di negara Amerika, akan tetapi franchise-nya di seluruh dunia. Nah, franchise ini bagi hasil sahabat, ataupun bisa kita sebutkan beli brand, ataupun beli resep, beli nama dan sebagainya. Intinya franchise yang ada di luar Amerika ini membayar berapa persen ke pendapatannya kepada McD pusat, yaitu McD yang ada di Amerika. Begitu juga KFC dan sebagainya yang memiliki sistem waralaba ataupun franchise. Nah, sekarang kita kan udah ngerti duitnya itu lari ke Amerika. Sebagian persen, nggak semuanya, karena bayar franchise, bayar nama ataupun bayar resep, bisa kita sebutkan beli resep. Karena ini usahanya di Amerika, tentunya dia bayar pajak kepada pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika ini, nah itu luar biasa ya, seperti perang kita sahabat, syuting kali ini. Pemerintah Amerika ini mendukung kepada Israel. Oke, kata Om Deddy tidak ada gunanya kita boikot dan sebagainya. Buktinya, ini sahabat bisa baca, bisa searching di Google juga. Ini salah satu berita dari CNBC, penjualan McDonald anjlok 70% gara-gara boikot anti-Israel. Kemudian ada juga ini dampak boikot gerai Starbucks dan McD sepi hingga penjualan anjlok 70%. Ini 70% perusahaan raksasa itu sangat-sangat besar jika kita rupiahkan sahabat, mencapai triliunan. Boykot itu ada dampaknya. Nah, yang Om Deddy bilang kita meninggalkan semua produk-produk dari Amerika. Nah, ini konyol. Ini konyol sahabat. Tidak bisa kita bandingkan perusahaan food and beverage, perusahaan makanan, ini kita butuhkan tiap hari menjadi consumer primer, menjadi kebutuhan yang sangat primer, setiap hari dibutuhin. Sedangkan mikrofon dan sebagainya itu tidak begitu besar perputaran uang yang mengalir ke Amerika dan sebagainya. Malahan kadang kita kalau mikrofon itu bisa beralih kepada produk Cina, produk yang lainnya. Ini bisa kita beralih. Sedangkan kayak McD ini yang memang sumber-sumbernya memang berasal dari Amerika Serikat yang pro terhadap Zionis, negara itu. Nah, ini perlu kita boikot, perlu kita kurang-kurangin. Anda mungkin kepengen sekali dua kali, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah berkelanjutan tiap hari makan dan sebagainya, nah ini menjadi permasalahan karena duit Anda sedang tergerus, kemudian dibawa lari ke Amerika. Jadi lebih baik kita beralih kepada makanan-makanan yang lokal, produk-produk yang lokal, pedagang kaki lima, warteg dan sebagainya. Dan pastinya ada juga yang enak-enak. Saya yakin pasti ada yang enak-enak. Apalagi lidah kita ini sangat cocok dengan lidah lokal. Ya memang lidah lokal sahabat, kebanyakan dari kita. Maka oleh karena itu sahabat, boykot ini sangat-sangat penting terhadap perusahaan-perusahaan yang memang murni terang-terangan mendukung ataupun negara yang memiliki basisnya di Amerika Serikat dan Amerika ini murni mendukung Israel. Maka oleh karena itu sahabat, smart dalam berpikir, smart dalam berlogika. Adapun yang Om Deddy ini sarankan, buka pengungsian, ya kita mana ada duitnya. Seperti kata Ustadz Yusuf Mansur Al-Mukarram, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Yang kita perlu lakukan adalah mendoakan
ataupun melakukan upaya-upaya menahan diri terhadap usaha-usaha yang memang mendukung, sumber pajaknya mendukung dalam perang. Seperti perusahaan-perusahaan senjata, untungnya di Indonesia ini tidak ada franchise perusahaan senjata. Ini perusahaan yang paling terlaknat menurut saya. Mereka menyediakan fasilitas untuk berperang, dan mereka itu berharap, pengusaha-pengusaha senjata ini malahan berharap supaya dunia ini tidak baik-baik saja. Ada orang yang berperang supaya barang dagangan mereka laku. Nah, ini perusahaan ataupun usaha-usaha terlaknat menurut saya. Itu sangat-sangat luar biasa jariah dosanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Kembali lagi ke topik, sahabat sekalian, apakah kita menahan diri ataupun memboikot produk-produk yang memang murni membayar pajak kepada negara yang mendukung Israel? Bagi saya pribadi, tentu saja iya, batasin. Adapun Anda ingin makan ataupun sesekali, it's okay. Tapi tidak menjadi kebutuhan primer, tidak menjadi kebutuhan khusus. Kalau nggak makan di situ, ya rasanya tidak enak badan. Karena kalau makanan masih banyak variasi rasa, ataupun warung-warung, ataupun restoran-restoran yang lokal. Lebih baik kita beralih kepada produk lokal, ketimbang kita harus memberikan sumbangan secara tidak langsung kepada orang-orang yang memang akan melanggar HAM. Nah, ini lebih tepatnya kelompok-kelompok yang melanggar HAM. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diberi maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf sekali lagi hari ini syutingnya dalam keadaan perang karena siapa tahu ke depan saya punya jadwal lain, jadi tidak sempat syuting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.